Sudah 3 hari, Renata berada di Jogja. Ia nyaris sama sekali tak berkomunikasi dengan Kate. Mereka hanya mengobrol sebentar saat Renata berada di dalam mobil sepupunya yang menjemputnya dari bandara. Begitu menginjakkan kaki di rumah Ayu sang sepupu, Renata langsung sibuk mengatur sana-sini. Ayu memang meminta bantuannya untuk menjadi wedding organizer-nya. "Makan dulu, Nduk," ujar Bu Fatimah. Beliau mengingatkan sang putri sewaktu Renata sibuk memberi instruksi di mana para pekerja harus mempersiapkan kursi pelaminan. "Enggih, Bu, sebentar lagi selesai kok," jawab Renata. Ia menyapu peluh yang membasahi keningnya dengan selembar tisu basah. Halaman rumah Bude yang sudah dipasang atap terpal terasa sangat panas dan pengap pada tengah hari ini. "Eyang Kakung memanggilmu. Beliau ingin ditemani makan sama kamu. Cepetan cuci tangan dan temui Eyang," perintah ibunya lembut sembari mengelus punggung Renata. Renata menuju ke kamar mandi lewat samping rumah, lalu mencuci wajah dan tangannya. Eyang Kakung sudah menunggunya di ruang makan. Lelaki sepuh itu tampak sumringah saat melihat Renata masuk melalui pintu dapur. "Sini, Nduk, Cahayu, cucu kesayangan Eyang," ujarnya sembari merentangkan kedua lengannya yang lemah dan gemetar. Renata bergegas menghampiri dan memeluk erat Eyangnya untuk beberapa saat. "Eyang sehat toh?" tanya Renata. Matanya berkaca-kaca. Sudah hampir 8 bulan ia tak bertemu dengan sang Eyang. Sejak Idul Fitri tahun kemarin. "Iya, Nduk, alhamdulillah Eyang sehat," jawabnya. Renata tersenyum bahagia. Ia senang mendengar jawaban Eyang yang masih jelas terdengar. Meski mata beliau sudah agak rabun, namun pendengarannya masih bagus dan daya ingatnya masih luar biasa. Renata mengambilkan lauk yang empuk untuk sang Eyang. Beliau hanya minta 3 sendok nasi. Lalu mereka pun makan berdua saja. Eyang banyak bertanya apa saja kegiatan Renata di Bali. Beliau mengangguk-angguk bangga mendengarkan cerita Renata. "Syukurlah kamu sudah bisa mandiri meski ditinggal bapakmu, Nduk. Bisa bantu-bantu ibumu. Eyang ikut senang," kata Eyang sembari menepuk-nepuk pundak Renata. "Enggih Eyang, matur suwun," jawab Renata halus. Ia mengunyah makanannya lambat-lambat sambil mendengarkan cerita Eyang. Sesekali mereka tertawa bersama. Selera humor Eyang sama seperti dirinya. Itu yang membuat mereka begitu dekat. Apalagi sejak Renata kehilangan bapaknya. Tiba-tiba, Renata merasakan ponsel di saku celananya bergetar. Ia mencabutnya dan melirik ponsel itu sekejap. Ada beberapa pesan masuk dan sebuah panggilan masuk dari Kate. Renata menolaknya. Ia toh bisa menelpon kembali nanti. "Siapa, Nduk? Mengapa kamu tidak mengangkatnya?" tanya Eyang. "Teman, Eyang. Nanti saja aku telepon dia. Aku merasa ada sesuatu yang penting," gumam Eyang. "Lebih baik kamu menelponnya sekarang.
Toh sudah selesai kan makanmu? Renata menatap Eyang dengan heran. Beliau selalu mempunyai firasat yang tepat dalam hal apapun. Orang Jawa menyebut beliau mempunyai daya linui. Orang yang punya kelebihan indera keenam. Itu sebabnya, sejak kecil, Renata tak pernah membangkang apapun yang dikatakan ayangnya. Nggih Eyang, baiklah. Aku tinggal sebentar ya Eyang. Pamit Renata. Eyang mengangguk tersenyum. Beliau menautkan ke-10 jemarinya di pangkuan dan duduk dengan taksim. Mengamati Renata yang menyelinap masuk ke kamar sepupunya. Hei Ayu, boleh aku menumpang menelpon di sini? Di luar terlalu berisik, aku tak bisa mendengar apa-apa. Bolehlah, tutup saja pintunya. Jawab Ayu sambil tersenyum. Renata menutup pintu di belakangnya, lalu duduk di kursi rias, berhadapan dengan Ayu yang sedang sibuk menata kebayanya untuk ijab kabul esok pagi. Halo Kate, maaf baru sempat menelpon. Ada apa? Kamu sudah membaca pesanku, Ren? Nada suara Kate bergetar. Darah Renata berdesir aneh. Pesan? Oh maaf, aku belum sempat. Sibuk sekali di sini. Tentang apakah? Kamu nggak apa-apa kan, Kate? Tanyanya khawatir. Bukan aku, Ren, tapi ibuku. Beliau baru saja meninggal. Lalu pecah isak pelan Kate. Innalillahi, kenapa Kate? Intonasi suara Renata meninggi. Ayu menatapnya bingung. Gadis itu menghentikan kegiatannya, lalu duduk di tepi ranjang, memandangi Renata yang masih menelpon. Beliau jatuh dari tangga. Entah apa yang beliau lakukan di atas sendirian. Padahal sejak memakai kursi roda, kan kamar tidur beliau sudah dipindahkan ke lantai bawah. Sudah Ren, aku hanya mengabarimu itu saja. Ceritanya nanti saja ya kalau kamu balik. Ujar Kate lemah. Renata menggigit bibirnya. Ia dalam kebimbangan. Kate sedang membutuhkannya. Sebagai seorang sahabat, sudah sepantasnya Renata berada di sana sekarang juga. Namun bagaimana dengan Ayu? Pernikahannya baru akan dilangsungkan esok pagi, dan hingga saat ini masih banyak hal yang harus dikerjakan oleh Renata. Aku tak bisa kembali ke Bali hari ini, Kate. Renata berkata dengan nada bersalah yang mendalam. Aku tahu. Dan aku memang tak ingin kamu kembali hari ini. Meski jujur, aku membutuhkanmu. Tapi sepupumu juga membutuhkanmu untuk hari besarnya. Aku gak apa-apa, Ren. Aku turut berbelasungkawa, Kate. Yang sabar ya. Makasih, Ren. See you soon. Dan pemuda itu pun menutup percakapan mereka. Renata masih termangu di kursinya. Dadanya terasa sesak. Matanya berkaca-kaca. Ayu menyentuh lengannya. Siapa yang meninggal, Ren? Tanyanya hati-hati. Ibunya Kate, Yu. Baru saja meninggal. Jawab Renata. Air matanya mulai menetes. Ayu meraih kotak tisu dan menyodorkannya kepada Renata. Maafkan aku, Ren, tapi aku membutuhkanmu di sini, kata Ayu. Wajah gadis itu memelas, seakan ia baru saja melakukan kesalahan yang besar. Aku tahu, Yu, ndak apa-apa kok, Kate juga paham, jawab Renata
mencoba tersenyum. Ayu memeluknya haru, penuh rasa terima kasih. Acara pernikahan Ayu hingga resepsinya berlangsung dengan lancar. Renata bahagia karena telah berperan penting mewujudkan momen bahagia sepupunya itu. Mulai dari memesan jasa salon, pesanan bunga untuk dekorasi pelaminan, hiburan musik, sewa tenda dan panggung, hingga catering, nyaris semua Renata yang mengaturnya sejak 3 bulan yang lalu. Bahkan hingga selesai acara pun, Renata masih sibuk memeriksa segala hal. Ia memang perfeksionis dan profesional. Ayu dan Bagas, serta Bude dan Pak D sangat berterima kasih atas bantuannya. Setelah beberapa malam tidur ala kadarnya di rumah Bude yang bising dan sibuk dengan persiapan pernikahan, akhirnya malam ini Renata bisa tidur di rumah ibunya. Ia mendesah lega saat membaringkan tubuh di atas kasur di kamarnya. Ibunya telah mengganti spray dan sarung bantal. Aromanya harum dan membuat Renata ingin memejamkan mata. Sudah berhari-hari ia tak merasakan tidur yang nyenyak. Rasanya ia ingin tidur selama 2 hari 2 malam tanpa ada yang mengganggu. Namun baru saja melamun seperti itu, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu kamar yang setengah terbuka. "Mau tidur, Nduk?" tanya Bu Fatimah lembut. "Boten, Bu, hanya istirahat sebentar, nanti malam saja tidurnya," jawab Renata. Ia bangkit, lalu duduk bersila di atas kasur. Bu Fatimah menghampirinya dan ikut duduk. "Eyang ingin kita mengunjunginya sebelum kamu kembali ke Bali. Kira-kira kapan kamu mau ke sana?" Renata berpikir sejenak. Esok pagi, dia akan sibuk mengembalikan gaun pengantin yang disewanya dari salon. Lalu sorenya, ia akan mengambil pesanan seragam batik dari temannya untuk dibawa ke Bali. Lusa pagi, ia akan belanja beberapa barang untuk dibawa, dan sorenya ia akan bertolak ke Bali. "Bagaimana kalau nanti malam saja, Bu? Setelah maghrib kita ke sana. Semoga Eyang tidak terlalu lelah dan ingin tidur lebih awal." Bu Fatimah tersenyum. "Eyangmu selalu tidur menjelang dini hari. Dan sejujurnya, tadi Eyangmu menelpon dan mengatakan ingin menemuimu malam ini. Namun Ibu menjawab, lebih baik Ibu tanyakan dulu pendapatmu." "Baiklah kalau begitu, nanti setelah maghrib kita ke rumah beliau." Bu Fatimah mengangguk. Ia keluar kamar dan menutup pintu. Renata meraih ponselnya. Ia ingin mengobrol sejenak dengan Kate untuk menanyakan keadaannya. Eyang Kakung dan Bulik Santi, putri bungsunya, sudah menunggu kedatangan mereka di pendopo rumah beliau. Renata dan Bu Fatimah berjalan beriringan di jalan setapak yang kanan kirinya dipagari dengan rumpun-rumpun bunga melati. Di sisi kiri mereka tumbuh sebatang pohon kenanga yang menjulang tinggi. Renata menghirup napas dalam-dalam. Aroma bunga melati dan kenanga yang semerbak memenuhi rongga dadanya. Di ujung jalan setapak itu ditanami 2 rumpun bambu kuning yang tumbuh subur, tepat di kanan dan kiri pintu masuk pendopo. Mendiang Eyang Putri dan Bu Fatimah
memang suka berkebun. Mereka menanami pekarangan rumah joglo yang luas itu dengan beraneka bunga dan pohon buah. Saat pagi atau siang, banyak sekali kupu-kupu dan burung liar yang mengunjungi pekarangan mereka. Saat malam, suara jangkrik di rerumputan terdengar merdu di telinga Renata. Rumah ini memang selalu membuatnya rindu untuk pulang. "Sudah sempat istirahat, Nduk?" tanya Eyang setelah Renata mencium punggung tangan kakek dan bibinya dengan hikmat. "Tadi sempat tidur sekitar 2 jam, Eyang. Lumayan," jawab Renata. Eyang Kakung mengangguk-angguk. Renata memang terlihat lebih segar. Mungkin karena pesta pernikahan telah usai dan ketegangannya sudah menghilang. "Jadi, kamu akan segera kembali ke Bali?" "Nggih, Eyang. Banyak pekerjaan yang sudah menunggu. Lagi pula, ada ibu dari rekan kerjaku yang meninggal beberapa hari lalu. Rasanya rikuh bila aku berlama-lama berada di sini," jawab Renata. Bu Fatimah dan adiknya masuk ke dalam rumah untuk membuatkan minuman. Eyang menunggu sampai anak-anaknya sudah agak menjauh. "Selama di Bali, apakah ada dari mereka yang mengganggumu?" tanya Eyang Kakung lagi. Mata kelabunya menyipit, memandang tajam sang cucu. Renata paham maksud dari pertanyaan itu. Mereka yang dimaksud oleh Eyang bukanlah orang-orang yang berada di Bali, melainkan para makhluk astral yang bisa mereka lihat. Meski banyak sekali orang yang mengetahui bakat Eyang Kakung dan banyak yang meminta pertolongan kepada beliau, namun tak banyak yang tahu akan kemampuan Renata, kecuali di kalangan keluarga mereka saja. Renata merasa tak nyaman dengan hal itu dan berusaha keras mengingkarinya. Ia ingin hidup normal seperti orang-orang lainnya. Eyang Kakung dapat memahami alasan Renata. Ia belum siap, belum tiba waktunya. "Mereka hanya memperkenalkan diri, Eyang. Sejauh ini belum ada yang menggangguku. Banyak makhluk astral di sana yang berbeda dengan yang ada di sini, Eyang." Eyang Kakung mengangguk-angguk, mendengarkan cerita sang cucu kesayangan tentang jenis makhluk astral apa saja yang ia lihat selama berada di Bali. Tak lama kemudian, Bu Fatimah dan Bulik Santi kembali ke pendopo dan bergabung dengan mereka. Teh tubruk gula batu ditemani singkong goreng dan mendoan menjadi suguhan nikmat di tengah gerimis yang mulai turun. Renata menggenggam cangkir tanah liatnya, merasakan kehangatan menjalari jari jemari dan telapak tangannya. Ia menutup mata dan menghirup dengan perlahan aroma wangi teh melati itu. Uap hangat menerpa wajahnya. Aromanya menenangkan hati. Ketiga orang di hadapannya masih mengobrol penuh keakraban. Namun tiba-tiba saja wajah Kate terlintas di pelupuk mata Renata, murung dan berduka. Wajah Renata yang semula tampak tenang, kini agak mengerenyit, mengguratkan kecemasan. Ternyata hal itu tak luput dari pandangan Eyang Kakung yang setajam elang. Sejak bertemu Renata di rumah Ayu, Eyang Kakung sudah menyadari ada sesuatu yang mengganggu pikiran cucu kesayangannya.
Tidur di sini saja malam ini, Nduk. Hujan gerimis begini, ndak usah pulang. Kamu dan ibumu bisa tidur di kamar depan. Bule Santi menawarkan. Matur nuwun, Bule. Tapi malam ini masih banyak pekerjaan yang harus aku kerjakan. Kalau tidak, nanti akan semakin bertumpuk saat aku kembali ke Bali. Tolak Renata dengan halus. Wanita parubaya itu mengangguk maklum dan tersenyum. Sejak sang suami meninggal 6 tahun yang lalu, Bule Santi memilih kembali ke rumah Eyang Kakung untuk merawat beliau. Ikut Eyang ke kamar sebentar, Nduk. Ajak sang Eyang sambil berusaha berdiri dari kursinya. Renata lekas bangkit dan membantu memapah Eyang yang berjalan tertatih-tatih. Eyang Kakung mendorong pelan pintu kamarnya. Seketika, wangi kayu cendana dan aroma melati menyeruak. Renata menghirup dalam-dalam aroma itu. Aroma yang selalu mengingatkannya kepada mendiang Eyang Putri. Sewaktu Eyang Putri masih ada, Renata sering berbaring di tempat tidur di kamar ini. Ia mengadu apa saja kepada Eyang Putrinya di dalam kamar ini. Keadaan kamar sekarang sama sekali tak berubah. Kayu cendana masih ditaruh di dalam vas kayu. Bunga melati segar ditaburkan di atas meja rias. Bule Santi yang memetik bunga-bunga itu dari pekarangan dan mengganti bunga yang sudah layu setiap hari. Beliau meneruskan kebiasaan Eyang Putri. Tempat tidur kayu bertiang ukir dan berkelambu. Lemari pakaian dari kayu jati berukuran besar dengan 3 pintu. Meja rias berukir dan kursi pendeknya, serta sepasang kursi antik dan meja bundar. Semua masih tertata pada tempatnya. Bahkan, Eyang Kakung masih setia memakai spray dan sarung bantal bermotif batik. Duduk, Nduk, ujar Eyang Kakung. Renata menurut. Ia duduk di tepi tempat tidur dan mengamati apa yang akan Eyang Kakung lakukan. Beliau membuka lemari pakaian dan mengeluarkan sebuah kotak kayu dari rak paling atas. Kotak itu diukir dengan motif yang rumit. Permukaannya bersih dan mengkilat. Sepertinya sangat terawat. Eyang meletakkan kotak sepanjang kira-kira 30 cm itu di sebelah Renata. Dengan hati-hati, Eyang Kakung membuka peti itu. Bagian dalam peti dilapisi kain beludru berwarna merah. Ada beberapa batu-batuan, perhiasan emas, kantong-kantong satin yang entah apa isinya. Eyang mengeluarkan sebuah kantong satin berukuran panjang dan membuka serutnya. Beliau menarik sebilah keris kecil berlekuk 7 dari sarungnya. Renata memandanginya dengan kagum, tanpa berani menyentuhnya. Eyang Kakung meraih tangan kanan Renata dan meletakkan keris kecil itu di telapak tangannya. Keris berwarna keemasan itu nampak berkilau memantulkan cahaya lampu kamar saat Renata menggerakkan telapak tangannya. Pada gagang keris terukir kepala naga dengan sebuah batu kecil berwarna merah pada matanya. Cantik sekali, Eyang, bisik Renata, seolah takut bila benda itu akan lenyap bila ia berbicara dengan sedikit keras. Eyang tersenyum. Itu buatmu. Ucapan Eyang membuat Renata terkesiap.
Untuk apa Eyang memberiku keris sebagus ini? Tidak, Eyang. Keris ini milik Eyang. Renata memasukkan kembali keris itu ke dalam sarungnya dengan hati-hati dan mengulurkannya kepada Eyang. Eyang menerimanya, namun tetap memegangnya dengan khidmat. Dengar baik-baik cucuku, keris ini bukan sembarang keris. Meski ukurannya hanya setelapak tanganmu, tapi insya Allah ia bisa melindungimu. Eyang menyebut iya, seperti seseorang saja. Renata membatin. Mengapa aku butuh sesuatu untuk melindungiku, Eyang? Apakah Eyang melihat sesuatu hal buruk yang akan terjadi padaku? Tanya Renata, Masku. Eyang Kakung tersenyum bijak. Enggak, Nduk, bukan padamu, tapi pada orang lain yang ada hubungannya denganmu. Kening Renata berkerut. Eyang Kakung melanjutkan. Simpan saja untuk jaga-jaga. Eyang ndak akan bicara apa-apa tentang itu. Ndak mau disi kerso mendahului apa yang belum terjadi. Nah, simpanlah dan bawa keris ini ke Bali ya. Renata mengangguk pelan, meski hatinya masih dilanda kebingungan.